Kalau kita ke masjid, kita enggak akan menyembah kuburan, menyembah sungai dan seterusnya. Tapi ada kadang-kadang makna-makna syirik yang kita tidak sadari, namun umat banyak terjerumus ke sana. Abi, tolong luruskan sedikit softnya. Kajutnya. Kengan ujung gaki wahai Abi dengan tumit. Kajutnya pulamnya. Berapat bercetuk. Karapatnya anak umitnya anak kecil baru datang dari mana sudah atur-atur. Ikhtilaf ulama itu sudah ada dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Tapi Rasulullah SAW membuka peluang ini. Ustaz, 70 ribu memang ramai, tapi umat Islam kan lebih dari 1,5 miliar. Pu'ik ruh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanan mutahabbina fihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala man ba'athtahu rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita anugerah kesehatan, taufik dan inayah sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan salah satu perintah dan seruannya, yaitu untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menyatukan manusia, tidak mencerai-beraikan mereka. Nabi yang memperkenalkan bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nabi yang memperkenalkan bahwa satu muslim dengan muslim yang lainnya ibarat satu tubuh. Bahkan beliau bersabda, "Laisa minna," tidak termasuk bagian daripada kami. "Man lam yahtamma," barang siapa tidak peduli, tidak masuk dalam golongan kami orang-orang yang tidak peduli bi amril muslimin, dengan urusan kaum muslimin. Subhanallah, maka kita yang mengaku penerus beliau, mengaku umat beliau, maka hendaknya ikuti sunnah dan panduan beliau. Beliau melihat dua orang sahabat bertikai. Yang satu menyebutkan, "Ya Ibnal Aswad," mengatakan kepada Bilal, "Wahai anak orang hitam." Yang mengatakan adalah Abu Dzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, inna fika khaslatan min al-jahiliyah." Wahai Abu Dzar, masih ada rupanya perkara jahiliyah pada dirimu. Maka sidang hadirin wal hadirat, mari dengan semangat salat subuh berjamaah, semangat ukhuwah ini kita hidupkan. Ukhuwah bahwa innamal mu'minuna ikhwah hendaknya kita kuatkan. Subhanallah, tanpa terasa dalam hitungan 1 hari atau 2 hari ke depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang kita rindukan, bulan yang istimewa, bulan yang selama ini kita tunggu-tunggu. Wah, masih setahun lagi. Wah, 6 bulan lagi, 3 bulan lagi, sebulan lagi. Dan kali ini hanya tinggal menghitung beberapa jam kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Salafun as-salih mempersiapkan diri menjemput Ramadan ada dari bulan Rajab, sehingga mereka menamakan Rajab bulan menanam benih, bulan Sya'ban masa menyiram benih, dan bulan Ramadan masa memanen.
kok memanen. Iya, karena kebiasaan yang kebaikan, ketaatan yang sudah dibiasakan dari bulan Rajab lalu dilanjutkan di bulan Sya'ban, maka tiba bulan Ramadan, kebaikan tersebut dilakukan dengan mudah tanpa ada kesusahan lagi. Sudah ada pemanasan. Pemain olahraga dengan berbagai macam cabangnya, walau sudah level dunia, mereka perlu pemanasan supaya tidak kena kejang-kejang, tarik urat dan lain-lain yang lainnya. Yang terjadi bagi umat bertanya wajina, menantu Ramadan baru berpacu, sehingga banyak umat ini yang kejang-kejang dan tarik urat. Di Mauro pun berbondong-bondong ke masjid. Hari ke-6 sudah mulai sedikit. Hari ke-7 demikian juga. Siapakah mereka? Mereka adalah kaum yang kena kejang atau tarik urat. Jadi kitanya kita biasakan dari bulan Rajab, lalu kita lanjutkan bulan Sya'ban, maka insya-Allah Ramadan kita hanya tinggal memanen, sudah menjadi kebiasaan. Apa yang harus kita siapkan untuk menjemput Ramadan ini? Banyak persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Namun dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam waktu yang singkat ini, ada beberapa perkara yang kalau boleh saya usulkan kepada jamaah sekalian dan juga untuk diri saya sendiri demi menjemput Ramadan. Yang pertama sekali, mari siapkan hati kita. Hati yang dimaksudkan adalah hati yang bening, hati yang bersih dari kesyirikan berkaitan dengan hablum minallah dan juga permusuhan dengan sesama kaum muslimin. Kalau kita melihat rancangan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan bahasa yang lebih keren lagi, tapi dengan tanda kutip, kalau kita melihat skenario Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya ini, maka Masya Allah, mereka pasti akan siap bertemu dengan bulan Ramadan. Kita telah melalui bulan Rajab, lalu kita melalui bulan Sya'ban. Di antara hari yang istimewa di bulan Sya'ban, berdasarkan beberapa hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan beliau mengatakan sanadnya jayyid, sebagian ulama mengatakan hasan. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak ada hadis yang sahih berkaitan dengan Sya'ban. Namun ini pendapat beberapa orang ulama. Karena ada juga ulama yang lain mengatakan nisfu Sya'ban adalah salah satu malam yang istimewa. Malam yang banyak Allah berikan ampunan. Malam yang banyak Allah berikan pengabulan hajat daripada hamba-hambanya. Namun tahukah kita Bapak Ibu sekalian, ada dua golongan. Mereka berdoa, Allah tidak terima. Mereka beribadah sebagai masjid, buat kenduri, buat yasin, sampai 3 kali ada salat sunat tasbih lagi. Kalau ada dua masalah ini, Allah tidak terima. Kita teliti lagi, Masya Allah, malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Ternyata malam yang istimewa itu juga, kalau kita masih memiliki dua penyakit ini, Allah enggak kabulkan. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnad beliau bahwa setiap petang Senin dan Kamis amalan kita dilaporkan. Kalau Imam An-Nasai mengatakan pintu surga dibuka setiap petang Senin dan Kamis, maka amalan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai laporannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi kembali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kecuali dua. Kalau dua penyakit ini ada, Allah tidak terima. Jadi ternyata dua penyakit ini menjadi syarat amal kita diterima, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun diampunkan dosa-dosa kita.
Yang pertama sekali adalah mari kita bersihkan hati kita dari syirik. Kalaulah istri kita marah, kita doakan. Padahal kita kasih makan untuk istri, kita beli baju, mas kawin pun kita yang kasih dan seterusnya. Kita doakan, marah dia. Apalagi zat yang memberikan kehidupan kepada kita, zat yang memberikan rezeki kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita doakan Allah dengan segala sesuatu. Benar, kalau kita ke masjid, insyaAllah kita enggak akan menyembah batu. Kalau kita pergi ke masjid, kita enggak akan menyembah pohon besar. Kalau kita ke masjid, kita enggak akan menyembah kuburan, menyembah sungai dan seterusnya. Tapi ada kadang-kadang makna-makna syirik yang kita tidak sadari, namun umat banyak terjerumus ke sana. Saya belum melihat di semua ini, karena memang saya belum meneliti. Tapi di beberapa daerah, ambil contoh misalnya di kota saya, di kota Langsa, dari orang yang jualan perabot mewah sampai orang jualan lontong, ada saya lihat. Ada, berarti enggak banyak kali, tapi ada, lebih dari 3. Ditempel kertas-kertas, sebahagian ada ayat Quran, lalu ada potongan huruf-huruf, ada potongan angka-angka, ada simbol-simbol yang kita enggak tahu simbol apa itu. Bu, nyopu bu, hanapu Ustaz, be hanapu pulenyo, penglaris, ya penglaris. Kalau ada ini, insyaAllah akan datang orang untuk membeli. Kalau enggak ada ini, takutnya enggak datang orang mau beli. Kalau ada musibah, ini bisa menyelamatkan kami. Tapi kalau ini enggak ada, takutnya semua hancur binasa. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lalu di manakah makna ayat yang selama ini kita baca dalam salat kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Maka mari sama-sama kita bersihkan hati kita menjemput Ramadan ini dari penyakit syirik. Penyakit kedua, ini penyakit yang lebih berbahaya. Kalau penyakit pertama, insyaAllah hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, inna syaitan qad ayisa ay ya'budahul musallun. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang melaksanakan salat menyembah dirinya. Syaitan dah putus asa. Syaitan enggak bisa memperalat kita yang sudah pergi ke masjid, apalagi jamaah SMS, untuk menyembah batu, menyembah pohon, menyembah atau menyembah dirinya. Syaitan sudah aisa, sudah berputus asa. Maka kasih anak jangan Aisyah, tapi tulis yang betul, Aisyah. Aisyah putus asa. Tapi kalau Aisyah, wanita yang hidup, hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebaikan. Inna syaitan qad aisa ay ya'budahul musallun. Sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk menjadikan orang-orang salat menyembah dirinya. Walakin, akan tetapi, apa syaitan yang tidak pernah berputus asa? Walakin fit tahrish bainahum. Akan tetapi syaitan tidak pernah berputus asa untuk menimbulkan permusuhan sesama mereka yang melaksanakan solat. Abi tolong luruskan sedikit softnya. Kajutnya. Kengan ujung gaki wahai Abi dengan tumit. Kajutnya pulamnya. Berapat bercetuk. Harapannya anak umitnya, anak kecil baru datang dari mana sudah atur-atur. Udah salat terus. Abi, saya imam ini, saya akan diminta pertanggungjawaban. Sudah marah, enggak mau lagi salat di situ. Syaitan tidak pernah berputus asa untuk menimbulkan permusuhan sesama kita yang melaksanakan salat. Sama-sama ke masjid tapi enggak mau cakap. Sama-sama ke masjid enggak mau salam-salaman. Sama-sama ke masjid, ini mengatakan ke sana, yang sana mengatakan ke sini. Sebentar lagi tiba bulan Ramadan, yang masih menjelek-jelekkan sana, yang sana menjelek-jelekkan sini, hati-hati.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi dua orang yang sedang berhijamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afṭara al-hajimu wal mahjum." Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Orang yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Maka menurut Imam Ahmad bin Hanbal, berbekam batal puasa. Bukan hanya yang dibekam, yang membekam juga batal. Namun Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan bekam tidak batal, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Itu hadis Sahih Bukhari tadi itu ada sababul wurudnya. Hadis itu bukan datang begitu saja. Ada sababul wurudnya. Kalaulah ayat Al-Quran ada sababun nuzulnya, maka hadis ada sababul wurudnya. Ceritanya, Rasulullah SAW melintasi mereka sedang berbekam, saling menceritakan aib-aib dan keburukan orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah SAW tidak ingin menyebutkan nama mereka. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan nama mereka, sampai saat ini kita riwayatkan, aftara si fulan wa fulan, batal puasa si fulan dan si fulan. Sampai kepada kita, oh ada seorang sahabat, dua orang sahabat yang batal puasanya di bulan Ramadan. Imam Asy-Syafi'i memahami bukan karena hijamahnya, tapi karena mereka menceritakan keburukan satu dan keburukan yang lainnya. Karena ada hadis yang lain. Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ihtajama, beliau berbekam, wa huwa shaim, dan beliau berpuasa, dalam kondisi sedang berpuasa. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kontradiksi. Atau kalau boleh kita katakan, masing-masing ulama itu ada landasan dan dalil mereka. Kalaulah sekaliber Imam Al-Hafidh Al-Zahabi mengatakan semua ulama empat mazhab itu ala huda min Allah, mereka berada di dalam kebenaran, karena fatwa yang mereka keluarkan tidak disebabkan hawa nafsu mereka, tapi hasil ijtihad mereka. Maka yang berkunut, enggak berkunut, silakan, masing-masing ada panduannya. Yang mau menganggap bekam itu membatalkan, silahkan, ada hadisnya. Tapi yang mengatakan bekam itu tidak batal puasa juga ada dalilnya. Tapi kalau kita menganggap bekam itu membatalkan puasa, maka donor darah membatalkan puasa. Tapi kalau seandainya kita anggap berbekam itu tidak membatalkan puasa, maka silahkan donor darah. Namun kelanjutannya para ulama mengatakan, kalau seandainya berbekam dan donor darah menyebabkan lemah kita dalam berpuasa, atau bahkan menjadikan kita enggak sanggup melanjutkan puasa, maka diharamkan berbekam dan donor darah di waktu itu. Baik, kita kembali kepada penyakit yang kedua. Penyakit kedua yang dimaksudkan adalah asyahna, yaitu kebencian, kedengkian, keirian, kedendaman terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Ketika amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya, bagaimana hubungan dia dengan saudara-saudaranya? Kalau ada syahna, maka di waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, anziru hadzaini, tunda dulu keduanya, hatta yastalihah, sehingga keduanya kembali berdamai, kembali baik-baik. Masya Allah. Ini dua ini sekalian, malam nisfu Sya'ban, malam Lailatul Qadar, malam Senin, malam Kamis. Jadi jangan kita mempersalahkan, Ustaz, saya sudah berdoa berulang kali sampai menangis saya, Ustaz. Doa saya bantukan dengan tahajud, lalu subuhnya saya bantu dengan sedekah, dan duha tidak saya tinggalkan. Bertahun-tahun saya berdoa, tapi kenapa Allah tidak ijabahkan?
introspeksi diri. Bagaimana hubungan bapak dengan saudara-saudara bapak? Bagaimana hubungan ibu dengan teman-teman dan saudara-saudara ibu sekalian? Kalau ada masalah, maka wajarlah Allah belum lagi kabulkan doa kita. Anziru hadzaini hatta yassaliha. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa kami sedang duduk berkumpul dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul dari sudut sana rajulun min ahli jannah, pemuda calon penghuni syurga. Anas bin Malik di waktu itu bertanya-tanya, nyansang Abu Bakar ya. Kalau yun na Abu Bakar ko. Berarti karena Abu Bakar. Kayaknya Omar juga ada. Utsman ada, Ali ada, Abdurrahman bin Auf ada, Az-Zubair bin Ibn al-Awwam ada. Jadi siapa? Tidaklah masa itu muncul seorang anak muda, wajahnya masih basah lagi dengan bekasan wuduknya, memegang sandal dengan tangan kirinya. Tidak ada siapapun di antara kami mengira orang itu, pemuda itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pengajian berlanjut seperti biasa. Yang ajaibnya besok dalam majlis yang serupa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengatakan hal yang serupa, dan yang muncul orang itu juga. Hari ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal yang sama, dan yang muncul juga orang yang sama. Abdullah bin Amr bin As, putra Amr bin As radhiyallahu anhum wa anis sahabati ajma'in. Penasaran, ini pasti ada sesuatu yang dia lakukan, pasti ada amalan tertentu sehingga dia mendapatkan jaminan syurga. Maka suatu hari Abdullah bin Amr bin As meminta izin kepada sang anak muda, wahai anak muda, ada masalah saya dengan orang tua saya. Bolehkah saya istirahat atau bertamu di rumah kamu? Ahlan wa sahlan, silahkan. Lalu tidurlah mereka. Abdullah bin Amr bin As terus memantau, ini apa dibuat. Ternyata sepanjang malam tidur sang anak muda. Dalam riwayat dikatakan kalau anak muda tersebut berbalik arah dalam tidurnya, terdengarlah sang anak muda itu bertasbih, bertakbir. Namun lanjut lagi tidur. Hanya beberapa saat sebelum azan subuh, sang anak muda baru bangun. Lalu melaksanakan rakaat-rakaat yang ringan. Benar ada tahajud, tapi untuk di kalangan sahabat yang seperti ini terlalu kecil, terlalu biasa ini. Ini pasti ada yang lain ini. Mungkin siang nanti saya dapatkan informasinya. Mungkin nanti siang saya dapat rahasia amalan dari sang anak muda. Siangnya biasa juga. Oh mungkin malam kedua biasa juga. Hingga malam ketiga. Sehingga Abdullah bin Amr bin As menduga ini sepertinya ini orang mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah yu'tihi man yasha. Siapapun yang Allah kehendaki, maka dia pun mendapatkannya. Berpamitanlah. Namun sebelum berpamitan, Abdullah mengatakan, wahai anak muda, tidak ada sebenarnya permasalahan saya dengan orang tua saya. Namun saya mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali dalam 3 hari, engkau adalah calon penghuni syurga. Wahai anak muda, apakah ada amalan yang engkau rahasiakan? Sang anak muda mengatakan, tidak ada. Yang engkau lihat itulah yang aku buat. Tidak ada yang aku rahasiakan darimu. Tapi saya ada kebiasaan bahwa sebelum tidur, kalau ada yang menyakiti saya maafkan. Kalau ada orang-orang yang mendapatkan anugerah lebih dari Allah Subhanahu wa taala dari yang Allah berikan kepadaku, aku hilangkan keirian, kedengkian dalam hatiku. Abdullah bin Amr bin As tersenyum dan mengatakan, "Hadza nilta mal nilta, bihadza nilta mal nilta." Dengan inilah engkau mencapai derajat itu, dan saya belum lagi mampu, dan kami belum lagi mampu untuk mencapai derajat tersebut. Masya Allah.
Ternyata karena kebeningan hati, tidak ada permusuhan, kebencian dan kedendaman. Dan wajarlah Imam Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunan beliau dari Abdullah bin Amr bin As. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Ya Rasulullah, manusia yang terbaik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan dua kalimat. Kullu makhmumil qalb, saduqil lisan. Manusia yang terbaik adalah yang memiliki dua sifat ini. Makhmumul qalb. Kita lihat di dalam kamus, makhmum artinya kosong, yaitu orang yang hatinya kosong. Saduqil lisan, yang tutur katanya itu jujur. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, saduqil lisan, jujur katanya, itu kami faham. Tapi apa yang dimaksudkan dengan makhmumul qalb, yang hatinya kosong?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "At-taqi, an-naqi," yaitu orang yang bertakwa, orang yang bersih hatinya, la ithma fihi, yang hatinya tidak ada dosa, wala baghya, tidak ada kezaliman, wala ghilla, tidak ada kedendaman, wala hasad, dan tidak ada kedengkian. Masya Allah. Ibnu Rajab Al-Hambali dan para ulama ketika mengomentari hadis ini, mereka mengatakan, amalan kita bagaimanapun hebatnya, jadikan dia itu nomor dua. Nomor satu adalah kebersihan hati kita, kebeningan hati kita dari perasaan yang tidak baik terhadap saudara-saudara kita. Kita jadikan itu nomor satu. Dan ini adalah modal untuk kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, agar doa kita dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mempermasalahkan terkait dengan ikhtilafat ulama. Ikhtilaf ulama itu sudah ada dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada para sahabat sudah berbeda pendapat. La yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Qurayzah. Setelah terjadi perang yang sangat dahsyat, yaitu perang Khaybar, para sahabat sudah mulai pulang karena kemenangan di tangan kaum muslimin. Malaikat Jibril menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Muhammad, apa perihal sahabat-sahabat kamu pulang, sedangkan kami para malaikat belum meletakkan senjata lagi?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "La yusalliyanna ahadukumul asra." Jangan ada di antara kalian yang melaksanakan salat asar illa fi Bani Qurayzah, melainkan di Bani Qurayzah. Maksudnya apa? Setelah perang Khaybar, kita pergi ke Bani Qurayzah sana. Mereka lah yang telah berkhianat kepada kita, sehingga terjadi peperangan yang seperti ini. Berangkat para sahabat. Ketika tiba waktu salat asar, mereka berselisih. Satu sahabat mengatakan, "Kita enggak salat asar di sini. Kita salat asar di Bani Qurayzah." Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan ada di antara kita yang salat asar kecuali di Bani Qurayzah." Kelompok kedua sahabat mengatakan, salat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah agar kita bergegas, bersegera berangkat ke Bani Qurayzah. Tapi kalau waktu salat sudah tiba, ya kita salat. Kelompok yang pertama melanjutkan perjalanan, kelompok kedua salat asar di tengah jalan. Sampai di Bani Qurayzah, mereka mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahkan satu, membenarkan yang satu? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, yang kelompok pertama benar, kelompok kedua juga benar. Masya Allah. Sebelum turun, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita yang diceraikan,
hendaknya mereka beriddah 3 quru. Kata quru itu sebelum turun Al-Quran sudah punya 2 makna di kalangan orang Arab. Suci dan juga kotor. Suci dan juga kotor. Allah turunkan Al-Quran dengan salasata quru. Tidak Allah sebutkan apakah 3 kali suci langsung atau 3 kali masa haid. Sehingga para ulama mengatakan memang Allah menghendaki kita ada ikhtilaf. Ikhtilaf ini untuk keringanan bagi kita. Lalu muncullah Abu Hanifah mengikut perkataan Abdullah ibn Umar dan juga Umar ibn Khattab yang mengatakan bahwasanya salasata quru 3 kali masa kotor. Pendapat ini diambil oleh Abu Hanifah. Sedangkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa orang sahabat yang lainnya mengatakan quru di sini adalah masa suci. Dan pendapat Sayyidah Aisyah inilah yang dijadikan hujjah oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semuanya ada dalil. Para ulama mengatakan jangan marah dengan ikhtilaf karena Allah mendaki ikhtilaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikrarkan ikhtilaf. Dan ikhtilaf ini bukan hanya terjadi di kalangan kita. Di kalangan sahabat ada ikhtilaf. Yang tadi Bani Quraidah. Para nabi pun ada kalanya mereka berikhtilaf. Selesai Nabi Musa alaihissalam 40 hari bermunajat dengan Allah. Apa yang terjadi? Nabi Musa meninggalkan Bani Israel bersama Nabi Harun. Samiri berulah di waktu itu. Pulang Nabi Musa alaihissalam mendapati Bani Israel sedang menyembah sapi buatan Samiri. Nabi Musa marah sambil menarik jenggot Nabi Harun. Apa yang engkau lakukan? Terjadi ikhtilaf. Nabi Harun mengingatkan, jangan engkau marah sebelum engkau dengarkan apa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Bahkan ikhtilaf bukan hanya terjadi di kalangan para nabi, para malaikat pun ada ikhtilaf. Antum dengar malaikat antum ikhtilaf. Hadis riwayat Imam Bukhari tentang seseorang Bani Israel yang membunuh 99 jiwa. Mau bertaubat. Dulluni ala a'badi ahli al-ard. Dia bertanya kepada orang, tunjukkan kepada saya mana orang yang paling abid. Ditunjukkanlah sang abid. Wahai tuan abid, saya ingin bertaubat. Apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa apa yang kamu buat? Saya membunuh 99 jiwa. Keluar kamu dari sini. Kalau Allah turunkan azab bukan hanya kamu yang kena, saya pun kena. Tempat ibadah kami ini akan binasa. Marah sang pembunuh ini. Ingin bertaubat kok diputus asakan demikian. Maka dengan kekesalannya dia bunuh sang abid. Genaplah 100 orang yang dia bunuh. Lalu kembali menyesal. Namun kali ini dia bertanya dengan pertanyaan yang lain. Kalau pertanyaan pertama, dulluni ala a'badi ahli al-ard, maka pertanyaan kedua yang dia cari adalah dulluni ala a'lami ahli al-ard. Tunjukkan kepada saya orang yang paling alim. Wahai tuan syekh, saya ingin bertaubat, dosa saya sangat banyak. Enggak ditanya dulu oleh sang syekh ini. Wahai anak muda, kalaulah dosamu sebesar bumi dan isinya, sesungguhnya ampunan Allah dan rahmatnya seluas langit dan isinya. Gembira sang pembunuh. Gembira, ternyata ada peluang. Diampuni dosa saya, diampuni. Tapi pergilah kamu ke sana, ke negeri sana. Jangan kamu berada di negeri kamu. Negeri kamu itu banyak orang-orang melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Pergilah ke sana. Di sana ada orang-orang saleh. Pergilah kamu ke negeri sana. Beribadahlah kamu dengan mereka. Berangkat sang anak muda. Baru beberapa langkah perjalanan dia tempuh. Ternyata ajal telah tiba. Meninggal dunia. Belum sempat beribadah. Turun malaikat rahmat. Aku yang lebih berhak untuk membawa rohnya. Hamba Allah yang sedang bertaubat di jalannya. Turun malaikat azab. Aku yang lebih berhak untuk membawa rohnya.
Ini sang hamba melakukan dosa, belum ada satu ketaatan pun yang dia lakukan. Allah melihat bertikainya dua orang malaikat tersebut, Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk menjadi hakim di antara keduanya. Ada juga yang mengatakan hamba Allah yang saleh dari golongan manusia. Malaikat yang ketiga ini mengatakan, coba kalian hitung mana lebih dekat. Kalau dia lebih dekat ke negeri tujuannya, maka malaikat rahmat lebih berhak membawa ruhnya. Tapi kalau jarak dia ke negeri maksiat, negeri asalnya lebih dekat, maka malaikat azab lebih berhak membawanya. Dalam sebuah riwayat, bukan riwayat Imam Al-Bukhari, disebutkan baru beberapa langkah meninggal dunia. Maka apa yang terjadi? Terjadi keajaiban dunia. Allah lipatkan bumi sehingga jarak sang anak muda ke negeri tujuannya lebih dekat satu jengkal. Allahu Akbar. Dan malaikat rahmat pun membawa ruh daripada sang hamba yang ingin bertaubat tersebut. Jadi maksudnya apa? Ikhtilaf sudah ada, ikhtilaf terjadi. Maka bagaimana kita ingin menyatukan umat dalam yang sudah ada ikhtilaf sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana cara kita bersatu? Bersatu kita dalam ikhtilaf. Bersatu dalam ikhtilaf di sini maksudnya apa? Memahami, pengertian, saling toleransi, lapang hati, lapang dada. Tidak menjas yang satu dan menganggap pihaknya saja yang benar. Karena para ulama, para imam mazhab, dan yang paling terkenal, yang paling sering mengucapkannya adalah Imam Asy-Syafi'i. Qauli, ucapan saya shawab, benar. Walakin yahtamil khata', tapi ada kemungkinan salah. Wa qaulu ghairi, ucapan selain aku khata', salah, maka saya enggak pilih. Walakin yahtamil as-shawab, tapi ada kemungkinan dia itu benar. Masya-Allah. Jadi bengih-bengih katanya, nyo yang tarawih 8, tarawih 20. Karena hakikat ibadah itu seperti yang dibacakan oleh imam tadi. Subhanallah. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Sebelum ayat 102 dari Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ketika Anda berselisih, bertikai, berbeda pendapat, Anda ada memposisikan diri Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau sebatas Anda, diri Anda dan sahabat Anda? Kalau kita memposisikan diri kita dan diri sahabat kita yang berbeda pendapat dengan kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak berani kita katakan dia salah. Enggak berani kita katakan saya benar. Kenapa? Allah yang paling berhak menentukan. Ini benar, ini salah. Kita merasa benar, ternyata kita salah. Bagaimana? Tapi ketika kita sombong, kita ego, kita takabur, karena kita S3 di Al-Azhar, S3 di negeri-negeri Arab lainnya, yang lain salah madumnya, yang betul ilun siro. Maka tidak akan terwujud ya, kalbunyan, seperti satu tubuh yang marsus, yang kuat, seperti seorang yang berada dalam satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma. Satu anggota tubuh yang sakit, yang lain turut merasakan demam dan panas. Ini seharusnya yang kita perbaiki menjemput bulan suci Ramadan. Hati harus bersih, hati harus tepat. Ini kadang-kadang kita disibukkan dengan hadis-hadis, lalu kita fahami dengan pemahaman kita sendiri. Sebagai contoh, hadisnya benar, tapi masalahnya adalah dalam pemahamannya. Iftaraqat al-Yahud, terpecahnya Yahudi kepada 71 kelompok. Waftaraqat an-Nasara ila 72 firqah, terpecah Nasrani kepada 72 kelompok. Waftaraqat ummati, dan terpecah umatku ila 73 firqah, kepada 73 kelompok. Kulluha finnar,
semuanya berada dalam neraka illa wahidah, kecuali satu. Ya Rasulullah, wa ma hiya? Apa yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan aku, sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Lalu kita saling melabelkan, ini kelompok yang satu itu, yang kalian itu bukan kelompok yang satu itu. Pertanyaannya, anda itu mengikut pendapat siapa? Apakah sahabat semua seide dengan anda? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin semua umat beliau masuk dalam syurga, anda menginginkan hanya kelompok anda yang masuk dalam syurga. Apakah anda sesuai dengan rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan-jangan anda bermasalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, semakin terpecah semakin bagus atau semakin buruk? Semakin baik atau semakin buruk? Laki mahnya banyak wujud. Semakin banyak terpecah, semakin bagus atau semakin buruk? Semakin buruk. Oh Ustaz, lagi yang paling buruk adalah umat Islam. Terpecah menjadi 73 kelompok. Maka harus kita dudukkan ini hadis ini, bagaimana pemahamannya, lihat para ulama bagaimana mereka mengkaji hadis-hadis ini. Bukankah hadis ini berlawanan dengan hadis yang lain yang sahih juga, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannah mi'atun wa ishruna saffan. Penghuni surga itu ada 120 saf. Penghuni surga itu ada 120 saf. Thamanuna minha min ummati. 80 dari 120 saf itu ada dari umatku, atau mereka itu adalah dari umatku. Jadi penghuni surga 2/3-nya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kita ingin kita katakan hanya sedikit yang masuk dalam surga. Hanya sedikit. Hanya kelompok kami saja. Jadi kalau begitu harus kita dudukkan pemahaman terhadap hadis tersebut. Coba Bapak sekalian perhatikan. Hadis tersebut tidak salah. Terkadang kita dalam memahami yang salah. Iftaraqat al-Yahud, terpecah Yahudi kepada 71 kelompok. Waftaraqat an-Nasara, terpecah Nasrani kepada 72 kelompok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan waftaraqa al-muslimun atau waftaraqat ummati. Terpecah kaum muslimin atau terpecah umatku. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, terpecah umatku bukan kaum musliminnya. Terpecah umatku kepada 73 kelompok. Pemahaman ini yang harus kita bawa agar tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Kuntum khaira ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Kalian adalah 2/3 penghuni surga. Belum lagi yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, khamis khulafa'ir rasyidin. Mereka ada menyebutkan sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Syafi'i sebagai arja haditsin lil muslimin. Apa itu? Tidak ada seorang muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang telah keluar namanya akan menjadi penghuni neraka pada hari kiamat, melainkan Allah gantikan posisi mereka dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Hadis riwayat Abu Dawud. Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis yang menjadi harapan terbesar kaum muslimin. Tapi yang seperti ini enggak disebutkan oleh sebahagian ulama. Kenapa? Takut kasib yang penting mengucapkan 2 kalimat syahadat kabireh. Hana pelele sembahyang, hana pelele puasa, hana pelele zakat, hana pelele pelaku kebaikan dan ketaatan, maka tidak disampaikan. Mu'adz bin Jabal menjelang akhir hayatnya mengatakan, kalau bukan karena aku takut meninggal dalam kondisi menyembunyikan ilmu, niscaya akan aku sembunyikan hadis ini. Apa perihal wahai Mu'adz? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku dan mengatakan, wahai Mu'adz,
Semua orang yang meninggal dalam kondisi la ilaha illallah dakhala al-jannah, pasti masuk ke dalam syurga. Masya Allah. Tapi hadis ini jangan disalahfahami, yaitu cukup dengan 2 kalimah syahadat tersebut, enggak perlu lagi melakukan amal saleh. Tidak. Kita mengucapkan amal 2 kalimah syahadat, kita lakukan amal saleh ini adalah untuk mendukung dari 2 kalimah syahadat yang kita ucapkan. Jadi Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW tidak menyebutkan waftaraqal muslimun, tapi yang Rasulullah SAW bersabda waftaraqat ummati. Kenapa? Karena umat Rasulullah SAW ada 2 kategori. Yang pertama ummatud da'wah. Siapakah mereka ummatud da'wah? Semua manusia yang ada sejak Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, maka semua mereka adalah ummatud da'wah, baik yang muslim maupun yang kafir. Orang-orang yang ada di Inggris, yang ada di Amerika, yang sedang beribadah di gereja, itu ummatud dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita menjadi penyambung lidah Rasulullah, ballighu anni walau ayah. Yang kedua adalah umat yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melaksanakan salat 5 waktu, mereka berpuasa, mereka menunaikan zakat, mereka naik haji. Mereka dinamakan dengan ummatu al-istijabah, umat yang menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waftaraqat ummati di sini bukan ummatus tijabah, tapi mereka adalah ummatud da'wah. Kunu ibadallahi ikhwana. Mari sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Mari sama-sama kita masuk surga bersama-sama. Ada 70.000 dari umatku yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Mereka masuknya serentak. Mereka masuknya serentak, tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Tidak ada hisab, tidak ada azab, tiba-tiba sudah berada dalam surga. 70.000. Ukasyah sahabat Nabi tunjuk tangan, "Ya Rasulullah, doakan agar saya masuk dalam 70.000 itu." Rasulullah SAW sabda, "Engkau masuk wahai Ukasyah." Datang sahabat yang kedua, "Ya Rasulullah, doakan saya supaya masuk juga." Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? "Sabaqaka Ukasyah." Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW mengatakan engkau masuk juga, datang sahabat ketiga, "Ya Rasulullah, saya doakan juga ya Rasulullah." Kamu masuk juga. 70.000 sudah habis pada masa Rasulullah SAW. Haji wada' dihadiri lebih dari 114.000 sahabat. Tapi Rasulullah SAW membuka peluang ini. Ustaz, 70.000 memang ramai, tapi umat Islam kan lebih dari 1,5 miliar. Pu'ik ruh tanya. Hebat. Dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW sabda, setiap satu dari 70.000 itu membawa 1.000 yang lainnya. Masya Allah. Berarti 70.000 kali 1.000, 70 juta. Kala kan? Alhamdulillah. Tapi masalahnya kita masuk apa enggak? Orang-orang yang suka menyalahkan, yang bertengkar, yang mempermasalahkan, yang benar saya saja, yang lain salah, kira-kira naik tambang kena. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan syafaat untuk saya." Kamu yang suka menyalahkan, yang suka mengkafirkan, yang suka dan seterusnya. Sedangkan saya ingin umat saya masuk dalam surga. Kamu ingin agar umatku masuk dalam neraka. Tapi alhamdulillah, masya Allah, Bapak Ibu sekalian, sebuah hadis, tapi dhaif, sangat lemah. Setiap satu dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lain. 70.000 kali 70.000, put, sekurang miliar. Masya Allah. Mudah-mudahan peluang hinan. Amin ya rabbal alamin. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, tahun ini, sekarang ini, kaum muslimin lebih dari 1,5 miliar. Kalau kita gabungkan dari masa Rasulullah SAW, lalu hingga akhir hayat nanti, hingga akhir dunia nanti, kita cemas. Cemasnya ke yang galak Allah Subhanahu Wa Taala ke katanya. Ada perasaan cemas inilah yang Allah suka dari kita.
Allah selalu ingin kita mengumpulkan antara al-khauf dan ar-raja. Salat kita, yakin Allah akan terima. Kalau enggak Allah terima, kenapa saya salat? Tapi dari satu sisi, ya Allah, apakah khusyuk saya, apakah hati saya ini Engkau terima? Ada kecemasan. Maka di antara yang dikatakan oleh para ulama, khusyuk dalam salat itu adalah gabungan dari 3 sifat. Agar kita bisa khusyuk, gabungkan 3 hal. Al-khauf, ada rasa takut, enggak diterima amal ibadah yang kita lakukan. Ada raja, sudah saya buat, saya sudah belajar fikihnya, saya sudah belajar tata caranya, insyaallah Allah akan terima. Dan yang ketiga adalah al-haya, rasa malu kepada Allah. Allah memberikan nikmat terlalu banyak, masa kita tidak mau beribadah mensyukuri nikmat-nikmatnya. Sidang hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru 1 poin ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, membersihkan hati. Sebenarnya ada beberapa hal yang lainnya, tapi mudah-mudahan yang satu ini maqalla wa kafa, yang sedikit tapi mencukupi, khairun mimma kathura wa alha, daripada yang banyak dan melalaikan bertele-tele kita pun enggak teringat apa. Pokoknya pas tadi. Pu yang nakeun, ana formula puna apa. Enten kana ba YouTube entang. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon diperbanyak maaf. Wallahu a'la wa alam. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.